Saya dapat informasi media-media mainstream seperti TV One dan teman-teman yang lain tadi sempat kita dapat informasi katanya sudah mulai mundur, dan karena ada informasi mau dipukul mundur nih yang orang-orang di sini. Gimana Pak? Kita di depan gedung DPR memang nampak massa sudah mulai menyemut, walau belum terlihat rombongan bis dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang diberitakan sedang mau menuju ke sini. Kita sudah di lokasi bersama Pak Nur Salim ya. Ya. Kita berbincang-bincang. Ini kondisi terkini ternyata ada salah satu busnya yang sudah dipecahin kacanya dan beberapa beberapa brimob ya. Nah, Om Lim, gimana menanggapi situasi ini nih? Ini ternyata beberapa masa ya nggak terlalu penuh sih, memang ya kondisinya hanya seperempat kondisi masanya. Om Lim, gimana menanggapinya? Ya, baik saudara sekalian. Ini 26 Agustus ya. Malam ya. Malam pukul 20 kita di depan gedung DPR. Memang nampak massa sudah mulai menyemut, walau belum terlihat rombongan bis dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang diberitakan sedang mau menuju ke sini. Kita tahu bahwa mereka akan menuntut untuk segera ditandatanganinya undang-undang perampasan aset, dan tentu mereka marah kepada koruptor, pada pemerintah yang nampak tidak siap mengatasi persoalan-persoalan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Tapi nampaknya masa-masa ini adalah masa-masa yang saling mengintip, saling melihat, saling menunggu. Iya, betul. Ya, mereka saling menunggu. Oleh karenanya kita sebagai warga Jakarta tentu santai saja, tapi tidak perlu juga kemudian mengatakan seolah-olah ini ada ancaman. Memang di daerah memang banyak sekali persoalan yang tidak biasa dan tidak bisa diatasi oleh pemerintahan, sehingga kita harus memaklumi ya bahwa ada agenda-agenda lain di belakang itu, misalnya apa yang dibocorkan oleh Budi Ari atau Judi Ari begitu. Judol seolah-olah akan terjadi satu penggulingan kepada satu rezim ya, yang kemudian banyak memperkirakan supaya bangkit wakil presiden. Nah, ini kan satu pembakaran masalah yang sangat serius. Oleh karenanya kita biasakan saja bahwa gedung DPR ini penggunaan isu. Oleh karenanya biasa sajalah kalau ada rakyat dari daerah kemudian mendatangi DPR, ini karena tidak berfungsinya wakil-wakil rakyat yang saya kira tidak segera menanggapi. Coba andai kata undang-undang perampasan aset itu sudah ditanggapin sejak dulu, tidak akan terjadi seperti ini. Langsung diproses lah, ya kan? Maka eskalasi seperti ini ya berbahaya memang malam ya. Yang jelas makin rame ya masyarakat Jakarta, dan belum lagi nanti bila iringan-iringan bis dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah sampai sini. Nah, ini yang harus menjadi antisipasi, karena konon ada satu bis yang sudah mulai terbakar dan katanya sudah disiapkan water cannon dan sebagainya. Saya kira itu jangan sampai terjadi. Karena kalau bila itu dilakukan belum terjadi apa-apa, justru chaos yang akan terjadi itu karena dibakar oleh aparat sendiri. Oleh karenanya kita tunggu saja, semoga tidak terjadi apa-apa. Tetapi yang yang harus ditanggapi secara serius tuntutan mereka itu penandatangan undang-undang perampasan aset itu. Apabila tidak terjadi penandatangan sampai besok, tentu dalam 2-3 hari ini nanti akan memacu. Dan ini kesempatan bagi Presiden Prabowo kalau mau menanggapin ya. Ini bukan persoalan-persoalan yang biasa. Oke, Om Lim. Nah, kondisi ini kan bisa dibilang ya ada semacam cipta kondisi lah. Apa mungkin nanti bisa masanya, karena memang sudah dipersiapkan ya beberapa brimob segala macam, polisinya sudah berbaris rapi. Nah, itu apakah mungkin dibubarkan malam ini? Ya, yang jelas ini kan ciptanya sedang menciptakan kondisi bagi masing-masing yang mempunyai keinginan tentang situasi seperti ini. Terutama yang paling dikhawatirkan adalah apa yang dikatakan Budi Ari itu. Nah, ya. Itu dia. Budi Judol itu kan bocoran ya, yang
sudah kebelet ya. Oh, Dan itu seperti banget. rencana ramalan Koni ya, Profesor Koni ya, yang memang memperkirakan bahwa Presiden Papua itu hanya 2 tahun. Dan ini sudah masa-masa. Jadi kalau ini jadi biasa dengan baik, ini masa belum begitu banyak walaupun sudah menjadi sorakan nyanyian itu biasa berhenti kalau Makin malam makin panas. makin malam makin panas. Tapi Ya. melihat kondisi pagi itu semakin tinggi nih. Bisa Ada tadi yang menyatakan bahwa di balik pagar itu di halaman DPR karena tidak terlihat gelap, di situ udah water cannon sudah siap. semua. Bila terjadi satu penggoyangan pintu dan semoga kita lihat dalam 2 jam ini tidak terjadi apa-apa. Oke. Tetapi ini sangat memprihatinkan dan membahayakan. Oke. Ya, ya. Oke, Om, tunggu Iya, sebentar ya. iya. Dari berbagai daerah, ada yang dari orang lokal sini, ada yang dari daerah. Dan tadi saya dapat informasi media-media mainstream seperti TV One dan teman-teman yang lain tadi sempat kita dapat informasi katanya sudah mulai mundur, dan karena ada informasi mau dipukul mundur nih yang orang-orang di sini. Gimana, Iya. Pak? Ya, saya melihat ada komunikasi orang-orang daerah yang ada di Jakarta, orang Jawa Tengah, orang Wonosobo, tadi ada orang Pemalang, ya, orang Tegal, yang ada di Jakarta. Mereka mendapat info dari rekan-rekan mereka di daerah bahwa akan memang Jakarta dan sudah memakai bus yang jumlahnya saya tentu tidak bisa katakan. Artinya kita lihat masa menyemut di sini, ini adalah masa menyemut yang sedang menunggu sesuatu. Walaupun kita belum melihat ada rombongan bus yang datang, tetapi ini tidak bisa dianggap sepele karena bisa jadi cipta kondisi gitu dari orang masing-masing, dan apalagi sudah oleh Budi yang menyatakan bahwa situasi seperti ini bisa menjadi satu kondisi yang terjadi dengan rezim yang berbahaya. Kelompok katakanlah pencinta Gibran gitu ya, yang ingin melihat betul-betul ada tuntutan besar masa dengan Prabowo, kemudian dia akan naik. Itu kan omon-omon yang diharapkan ini. Oleh karena itu, situasi seperti ini jangan sampai tidak bisa teratasi. Dan tetapi kita tidak perlu juga menyalahkan, mengecam orang-orang daerah yang ingin melakukan tuntutan apa yang disampaikan Mas Arief tadi, yaitu disahkannya undang-undang perampasan aset, dan tentu ada tuntutan atau pengusutan terhadap koruptor yang nampaknya bulan Agustus yang lalu kan sudah terjadi kemarahan, walaupun para anggota DPR itu hanya seolah-olah tidak mempunyai keinginan berjoget-joget. Dan sekarang ini betul-betul marah terhadap itu. Maka semoga pada malam hari ini tentunya harus ada tindakan cepat dari presiden untuk supaya tidak menjadi satu peristiwa yang besar. Tapi ini semakin hari kan semakin malam dan semakin ramai. Saya kira itu Mas Arief. Oke, Pak. Berarti kalau begitu, ini kan ada dua pendapat tentang aksi besok. Ada yang pro dengan aksi, artinya mendukung adanya aksi. Ada juga yang seolah-olah ini mengkontra dengan aksi. Ya, kita ada tadi yang sudah sebut beberapa tokoh menyebutkan justru dengan adanya aksi analisa Pak Mursalin, kenapa ini terjadi pro kontra dan tidak semuanya itu sepakat dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati datang ke DPR? Ya, ini karena salah informasi kalau melihat. Saya lihat bahwa karena banyak orang-orang Jakarta, banyak ormas-ormas yang tidak setuju dengan datangnya para warga Pati dan sebagainya, seolah-olah akan membuat kerusuhan. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa mereka mempunyai kesulitan tersendiri, orang daerah ini mempunyai suatu masalah sendiri yang memang tidak bisa diatasi oleh rezim, oleh penguasa. Bahkan disambut dengan ceramah-ceramah, omon-omon yang orang makin muak dan makin marah.
Dan itu yang akan terjadi, sehingga memang terjadi suatu dua kubu nanti. Dan ini yang tentu tidak boleh terjadi, ya. Ini tergantung mau memanfaatkan apa. Kalau kelompok Gibran tentu ingin, nah konon di berita-berita seluruh bukan saja Jawa, tetapi dari Sumatera juga sudah menuju ke sini. Tapi yang jelas kita sekarang pukul 20 tanggal 20 di gedung DPR ini belum terlihat arak-arakan bis, ya. Tetapi masa-masa dari lepas itu memang banyak, ya. Dan nampaknya mereka saling menunggu. Berbahaya juga kalau ada pemicu akan terjadi sesuatu yang tidak terkendali. Maka oleh karenanya cepat harus ada tanggapan tentang tuntutan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Ini satu hal yang tentu harus direspon. Apabila tidak, maka pasti akan terjadi satu benturan. Ya, mungkin tidak malam ini, mungkin besok. Tetapi bila ditanggapin dengan serius, dengan bisa teratasi. Apabila tidak, saya kira ini. Terima kasih Pak Mursalin. Memang kita dapat informasi kenapa tidak ada bis di sini. Tadi ada beberapa orang yang menyampaikan kalau teman-teman yang lain ada di belakang sono. Iya. Iya, dengan adanya masa sebanyak ini, saya yakin di belakang gedung ini mungkin tinggal menuju merangsak sini karena sudah menjadi ditutup jalan-jalan menuju ke sini. Kita tunggu saja, semoga akan baik untuk masyarakat kondisi kita. Oke.